Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin. Sahabat hukum, ramai dan memanas PDIP mengusulkan agar institusi Polri dikembalikan lagi ke pangkuan TNI. Ada apa? Karena ternyata gegara kandang banteng di Jawa Tengah, jagonya Andika Perkasa kalah telak dan disinyalir adanya mobilisasi kuat Partai Coklat. Bentukan oknum polisi aktif yang disinyalir telah mendukung dan membantu secara aktif jagonya pihak pemerintah muncul setelah hasil Pilkada serentak 2024, di mana PDIP merasa kekalahan telak tersebut karena disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian. Aneh bin ajaib kawan. Sementara pihak Sugeng Teguh Santoso dari Indonesia Police Watch mengatakan untuk mengembalikan institusi Polri di bawah TNI atau Kemendagri yang merupakan hasil reformasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan Lembaga Polri sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, kawan. Tentu amat sangat disayangkan Papar Sugeng anugerah besar yang diberikan oleh sejarah kepada institusi Polri sepertinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan profesional. Ia mengatakan bahwasanya arogansi, penyalahgunaan kewenangan, dan tindakan menyakiti masyarakat oleh oknum polisi, menilai bahwa Polri kembali TNI hal tersebut merupakan sebuah kemunduran. Harus ditekankan dan introspeksi ke dalam dari para pimpinan Polri agar kepercayaan publik yang diukur melalui survei-survei perlu dipertanyakan apakah surveinya benar atau surveinya hanya abal-abal untuk menyenangkan institusi Polri agar semakin membaik. Semua insan Polri harus kembali kepada jati diri Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang tentu harus netral dan tidak berpihak kemanapun jua. Ingat kawan, jika Polri kembali berada di bawah naungan TNI, ada potensi kuat adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Tentu akan bisa meningkat karena menggunakan pendekatan instrumen kekerasan yang bisa condong ke gaya militeristik seperti di era Soeharto. Namun sebaliknya jika Polri di bawah Kemendagri rasanya dinilai sebagai suatu kemunduran kawan. Karena ingat, para menteri-menteri itu kan berasal dari partai politik. Tentu kita khawatir justru sebuah kemajuan yang kita harapkan malah sebaliknya sebuah kemunduran karena di dalamnya namanya politik akan muncul sebuah deal-deal politik, ada politik dagang sapi dan sebagainya. Sahabat hukum, usulan tendensius Partai PDIP yang mengusulkan agar institusi Polri ditempatkan kembali di bawah naungan TNI agar Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, langkah tersebut rasanya bertentangan dengan prinsip demokrasi modern dan semangat reformasi yang kita perjuangkan bersama. Dan ingat kawan, perbedaan mendasar antara hukum militer dan hukum sipil menjadi alasan utama mengapa institusi Polri tidak dapat berada di bawah kendali militer. Karena ingat, lembaga Polri adalah sebagai bagian dari eksekutif yang memiliki tugas utama sebagai penegak hukum yang sifatnya sipil, bukan militer. Menempatkan lembaga Polri di bawah TNI itu bukan sebuah solusi terbaik kawan. Secara hukum dan tugas keduanya sangat berbeda tentu. Polri itu sebagai penegak hukum sipil, bukan militer, dan tidak bisa disamaratakan, apalagi dicampur adukan. Perlu diketahui permasalahan di tubuh Polri tidak dapat diselesaikan dengan sebuah kebijakan saja yang justru berpotensi kuat
merusak sebuah sistem yang ada. Sebagai gantinya harusnya mengusulkan adanya sebuah gerakan reformasi internal Polri yang dilakukan dengan memperkuat sebuah sistem, meningkatkan pendidikan para anggotanya, dan memperbaiki tata kelola institusi Polri ini secara seksama, mendalam, membumi. Kalau ada masalah di dalam, bukanlah institusi yang harus dihancurkan, bukan rumahnya, tetapi sistemnya yang harus diperkuat dan dibenahi. Lembaga Polri itu bukan semuanya buruk, apalagi anggotanya. Ada banyak anggota polisi yang baik, itu pun harus kita dorong. Dan meskipun saat ini survei dan tendensi masyarakat atas ketidakpuasan masyarakat di beberapa media dan langkah-langkah yang ditempuh Polri banyak kita temui, para pimpinan Polri mulai dari Kapolda, Kapolres, mereka banyak terjerat masalah-masalah hukum. Nah, jika ini tidak dibenahi secara baik, tidak dikelola secara profesional, maka dikhawatirkan Polri semakin terpuruk dan Polri dijauhi oleh masyarakat. Nah, langkah-langkah apakah yang harus ditempuh ke depan? Kira-kira seperti apa yang harus kita kembalikan marwah Polri di mata masyarakat? Silahkan Anda beri saran dan komentar pada kolom di bawah ini. Salam juang, Fiat Justisia, Ruat Tulung.